Yang kedua, ketika anaknya mau melamar kerja, nggak diterima gara-gara formalin. Padahal anaknya punya kemampuan gitu. Itu salah satu banyaknya keluhan dari mereka. Makanya kita berani membuat itu. Semua agama mengajarkan yang baik. Nggak ada agama yang sesat kalau menurut aku. Itu nggak ada yang terbaik. Itu kan sebenarnya kitanya gimana menafsirkannya ya. Berhasilannya setelah perjuangan yang panjang sebelum aku kerja di sini, jadi aku melanjutkan perjuangan itu, kita berhasil ke MK dan MK menyetujui keinginannya kita untuk memberikan fasilitas kepada agama kepercayaan untuk KTP-nya ada gitu. Jadi sekarang mereka di kolom KTP itu udah ada yang baru. Nanti kalau kamu lihat form PNS itu pasti langsung ada agama kepercayaan. Itu kerjanya kita. Apa tuh? Enggak, nanti kalau misalnya inilah contoh kasarnya, kalau penasaran soal agama kepercayaan ini, kalau dulu mungkin pas zamannya dirimu nyoba PNS hanya 6 agama kan. Kalau misalnya agama apa, pasti cuma 6 kan. Iya. Ini udah ada tambahan kolom satu lagi tuh untuk agama kepercayaan. Lihatlah nanti agama kepercayaan. Jadi itu sih perjuangannya kita. Dan itu kayaknya seneng banget setelah MK menyetujui nggak hanya KTP tapi juga untuk fasilitas mereka memperoleh pekerjaan yang kayak gitu. Itu sudah mulai ada kepolisian yang inilah yang misalnya daftar online gitu-gitu kan. SNMPTN itu udah ada agama kepercayaan yang sebelumnya cuma 6. Itu jadi kalau dibilang kerjanya sebenarnya capek kayak gitu, memperjuangkan. Panjang prosesnya, lelah. Kurang kerjaan ya jadinya. Sebenarnya nggak kurang kerjaan lah. Bagaimana kalau saudara itu kan saudara kita yang namanya satu Indonesia, nggak dipedulikan negara, siapa lagi yang memperdulikan mereka kan kayak gitu. Tapi menurutmu agama formalin baik nggak? Baiknya itu relatif yang. Kalau aku sih prinsipnya aku semua agama mengajarkan yang baik. Nggak ada agama yang sesat kalau menurut aku. Itu nggak ada yang terbaik. Itu kan sebenarnya kitanya gimana menafsirkannya ya masing-masing. Iya, nggak ada lah agama itu yang jelek, nggak ada. Kalau menurut aku gitu. Itu berapa orang jumlahnya yang udah kalian dapat? Kalau di Sumatera Utara itu mereka ada ribuan. Sampai ribuan? Iya. Banyak juga ya? Iya, mereka paling banyak di Balige, di Huta Tinggi Balige. Karena kan memang Bona Pasogit kan dulu kan dari situ kan, dari Balige sana kan. Iya. Baru menyebarlah dia ke Samosir. Kayak gitu. Jadi lelah. Pikiran orang mungkin kurang kerjaan kali. Cuman kan kalau nggak dikerjain itu kayak kasihan mereka mau sampai kapan gitu kan. Itulah tadi menuju Indonesia inklusif tadi, kalau pernah dengar isu ini, menuju Indonesia inklusif. Kayak ada temanku di Jakarta menuju Indonesia inklusifnya, dia memperjuangkan hak-hak disabilitas seperti itu. Jadi menurutmu ada nggak diskriminasi agama formalin? Ada banyak. Sampai sekarang aja mereka walaupun sudah diakui negara masih sering dapat diskriminasi. Iya. Gimana macam? Iya. Contohnya? Misalnya nih apa ya? Nggak hanya formalin ya. Kalau mereka ini kan KTP-nya sudah bisa nih diakui negara. Cuman ada beberapa sekolah belum menyediakan fasilitas guru untuk anak-anaknya.
Itu kan masih contoh diskriminasi nih. Kenapa nggak disediakan? Padahal negara sudah mengeluarkan peraturan baru gitu. Itu kan tugasnya sekolah untuk menyediakan guru untuk anaknya, guru agama. Itu belum semua sekolah menyediakan. Kayak gitu. Susah juga gitu. Iya, susah. Cuman ya apa namanya? Itu nggak kita pantau lagi karena nggak selesai. Jadi kadang capeknya pemerintah ibaratnya sudah ngasih apa ya, keringanan, tapi bawahannya nggak ngerjakan kayak gitu. Iya, jadi ya udah, yang penting kan udah ada kayak tonggaknya aja lah dulu gitu. Kayak gitu. Permanen. Tertarik, Maksudnya, kau pengen tahu ya. Kau udah pernah nggak lihat Udah agama apa? Kegiatan ibadah orang? formalin, udah lah. Jadi kan dulu supaya tahu nih, kita memperjuangkan hak mereka. Masa kita nggak tahu tentang mereka? Aku baru-baru kerja di sana loh, setiap hari Sabtu mereka ibadah, aku ikut terus. Setiap hari Sabtu ibadahnya. Iya, mereka namanya Marari Sabtu. Kalau kita kan ke gereja Minggu, kalau mereka Marari Sabtu namanya. Jadi ritualnya itu bahasa Batak. Bahasa Bataknya tuh yang bahasa Batak halus banget. Aku juga ngerti. Jadi cara orang ibadahnya gimana? Mereka malah lebih, kiblatnya itu lebih kayak Islam. Mereka nggak makan babi loh. Iya, nggak tahu. Itu kalau nenek moyangnya bilang nggak bisa, ya mereka harus nurut kan. Oh, nenek moyang bilang. Iya, kalau kayak kita kan namanya kan nabinya kan Tuhan Yesus. Mereka opung bula jadi nabolon. Oh, itu apa nih? Mbak, opung. Iya, opung mula jadi nabolon. Itulah pendiri Batak gitu. Iya, jadi kalau kita kan kalau berdoa kan media berdoanya kan Bapa kami yang di surga gitu kan. Kalau mereka opung mula jadi nabolon, dilanjutkanlah bahasa Bataknya. Baru mereka kalau duduk itu nggak bisa bersatu, cewek cowok harus dipisahkan kayak di masjid. Cewek di kiri, cowok di kanan kayak gitu. Berarti tahu lah kau. Gitu-gitu. Aku tahu ininya aja, cara ibadahnya. Kalau cara berdoanya nggak tahu lah, kan itu kan nggak awam aku. Enggak, tahu berarti sejarah opung najolun nabolon. Enggak, sejarahnya nggak pala tahu kali lah. Cuman ya Siapa dia? Apa dia? iya, dan itu aku sempat buat bukunya. Ada bukunya? Ada. Gini-gini aku penulis loh. Apa? Iya. Apa judulnya? Apanya? Aku udah mulai lupa karena kan udah 3 tahun yang lalu. Nanti kapan-kapan habis pulang ininya apa namanya bukunya bisa aku bagi. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa nggak dijual tapi dibagikan ke kampus. Jadi kayak aku tuh kan sering jadi kayak pembimbingnya adik-adik mahasiswa di USU, Unimed, UIN. Mereka kan tertarik nih belajar itu biasanya aku kasih free sama mereka. Pintar kau berarti ya? Biasa aja, nggak pinter-pinter kali lah. Kayak gitulah, cuman ya kayak mana ya wawancara. Kan ada yang ngedit loh. Aku tim penelitinya aja. Kau ngedit bukunya? Ada pengeditnya. Jadi udah berapa? Yang namanya buat buku harus ada editornya. Supaya kan bahasanya lebih baik. Gitu. Kayak gitu sih. Tadi kalau orang Medan bisa aku ajak supaya rasa penasarannya nggak ini Ajak kemana? Aku orang Medan loh. tapi tadi di Tanjung Pinang. Iya kan? Tapi aku kan Tanjung Rawa. Iya, maksudnya kalau tadi kerjanya di Medan, karena ini sementara ini kan karena COVID, aku takut juga. Iya. Jujur, selama COVID aku takut kemana-mana, maksudnya mengurangi mobilitas lah.
gitu kan. Biasanya tuh kayak adik-adik yang belajar buku, kalau belajar buku aja kan kadang taunya nanti cuma di buku, nggak tahu prakteknya kan. Aku pasti bawa mereka ke sana, kayak tahu, jadi bisa cerita terus. Karena COVID apa, Bawa kemana? ke air bersih, ke rumah ibadahnya, tata ibadahnya gimana. Di mana, di Medan? Iya, di air bersih, Ada di Medan. ada di air bersih. Gak dimarahi orang itu. Enggak lah, kan itu teman aku. Aku kan dulu pembimbing mereka. Jadi kalau ke air bersih sebut nama aku udah langsung apa mereka? Langsung tahu. Karena memang kan berhubungan baik kan. 2019 kalau kita kan acaranya Natal, hari besarnya kan. Kalau mereka ada namanya si Pahalima. Kalau kita Natal merayakan hari kelahiran Juru Selamat, kalau mereka namanya si Pahalima, merayakan hari kelahiran Juru Selamat juga. Dan itu mereka wajib kumpulnya di Huta Tinggi Balige. Semuanya berarti. Iya, semua, baik mau di Amerika pun dia tinggal, kumpulnya harus di Balige itu. Gitu kan? Aku ke sana, cuman ini karena COVID, ini dapat undangan kan. Tanggal 17 itu mereka ada ritual itu si Pahalima. Kasih undangan sama kita untuk datang. Biasanya kalau kita datang tuh ada kursi VIP-nya di depan sejajaran sama Bupati Toba. Cuman ya karena COVID gak bisa lah, kita pun takut kan, pigi-pigi. Harus sampai 5.000 orang itu. Enggak lah, paling mereka kalau datang juga 2.000 lah, karena kan paling banyak kan di Sumatera Utara. 2.000 udah banyak. Iya udah banyak itu. Di Jawa beda lagi agama kepercayaannya.